Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di tengah hangatnya polemik terkait penghinaan si Fuad Pleret yang menghina daripada guru tua, ya, karena dia tidak setuju dengan adanya rencana pengusulan guru tua sebagai tokoh pahlawan pendidikan terkhusus di Indonesia Timur. Dia dengan mulut serampangannya, dengan mulut kotornya menghina daripada sang tokoh pahlawan pendidikan atau Habib Syed Jufri, atau yang lebih dikenal dengan sebutan guru tua, dengan menyamakan guru tua dengan sosok hewan bernama monyet. Bahkan si Fuad Botak ini juga menyebutkan bahwasannya Habib Syed Jufri atau guru tua ini sebagai tokoh pengkhianat bangsa. Tetapi pernyataan-pernyataan daripada si Fuad Pleret tersebut sangat amat jauh dari kenyataannya. Bagaimana kita melihat banyak sekali abnaul khairat yang pada saat ini mengikuti jejak daripada guru tua, menyebarkan ilmu-ilmu agama, banyak mendidik masyarakat, ya, demi mencerdaskan masyarakat Indonesia terkhusus di Indonesia Timur. Nah, di video kali ini mengikuti daripada pemerintah Sulawesi Tengah yang merencanakan daripada guru tua akan dijadikan sebagai tokoh pahlawan pendidikan. Dan pemerintah Bekasi pun mengikuti daripada jejak pemerintah Sulawesi Tengah yang menjadikan Habaib sebagai tokoh pahlawan nasional. Dan di sini pun tengah beredar pemberitaan bahwasanya penghormatan untuk ulama menjaga harmoni. Wakil Wali Kota Bekasi usulkan nama jalan Habib Ali bin Soleh Alatas. Mungkin ini menjadi berita yang tidak menyenangkan bagi kelompok-kelompok yang anti terhadap para habaib. Sebagaimana kita melihat ke belakang ketika ada rencana pengusulan tokoh pahlawan yaitu guru tua, ini dibantah ataupun ditolak habis-habisan oleh kelompok yang tidak terima atau yang membenci para habaib Sadah Ba'alwi tersebut. Di tengah duka mendalam atas wafatnya ulama karismatik Habib Ali bin Soleh Alatas, muncul sebuah usulan, ya, sebuah usulan yang mana usulan ini sangat amat menyakitkan bagi kelompok para pembenci habaib, ya, yang penuh makna, menjadikan nama beliau sebagai nama jalan, ya, nama jalan di Kota Bekasi. Usulan ini bukan sekedar bentuk penghormatan, ya, namun juga pengakuan atas warisan keteladanan. Jadi Habib Ali bin Soleh Alatas ini merupakan sosok ulama karismatik yang perlu diteladani oleh masyarakat Bekasi terkhusus, ya, oleh masyarakat Bekasi. Dakwah dan harmoni sosial yang beliau wariskan selama hidupnya. Bagaimana kita melihat di tengah adanya isu polemik batalnya nasab Sadah Ba'alwi, mereka dengan masif, ya, dan terstruktur menggempur habis-habisan para habaib, seakan-akan para habaib ini di mata umat harus jelek. Di mata umat para habaib ini seakan-akan mereka adalah pembohong dan sebagainya. Tetapi hal tersebut dibantah secara langsung oleh Wakil Wali Kota Bekasi yang menyatakan dan mengusulkan akan mengangkat nama Habib Ali bin Soleh Alatas sebagai tokoh pahlawan, dan daripada namanya tersebut akan dijadikan sebagai nama jalan sebagai penghormatan terhadap jasa-jasa daripada Habib Ali bin Soleh Alatas yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada masyarakat Bekasi terkhusus dan juga telah menjadi teladan bagi masyarakat Bekasi. Habib Ali bukan hanya ulama besar, tetapi penjaga kedamaian kota ini, kata Wali Kota Bekasi, ya, kata Wakil Wali Kota Bekasi. Beliau adalah jalan itu sendiri, jalan kebaikan, jalan persatuan, ujar Wakil Wali Kota Haris menyatakan bahwa pemerintah Kota Bekasi tengah mengkaji rencana pengusulan nama Habib Ali bin Soleh Alatas sebagai nama jalan melalui peraturan wali kota atau perwal, ya. Menurutnya sosok Habib Ali layak dikenal
sebagai tokoh nasional asal Bekasi ya, yang harum namanya bahkan hingga ke mancanegara seperti Brunei Darussalam, Malaysia, dan Malaysia. Berkat konsistensinya dalam dakwah dan membina umat sejak era 1980-an. Namun lebih daripada sekedar tokoh agama, Habib Ali dikenal sebagai simbol hidup dari kerukunan lintas etnis dan agama. Memang kenyataan-kenyataan ini sangat menjadi pil pahit bagi orang-orang ataupun kelompok-kelompok yang anti terhadap para habaib. Kita lihat kelompok yang anti terhadap para habaib tengah gencar-gencarnya menyerang para habaib, memfitnah para habaib, mencaci maki para habaib, membalik-balikan fakta bahwasanya para habaib ini mereka katakan sebagai orang-orang penjajah, orang-orang pembohong, bahkan yang paling sadis mereka menyebutkan bahwasanya para habaib sebagai keturunan orang-orang Yahudi. Kediaman beliau berdampingan secara damai dengan komunitas Tionghoa dan kelenteng di sekitarnya, menjadi bukti nyata bahwa toleransi bukan hanya konsep melainkan laku hidup sehari-hari harus diterapkan. Majelis Ta'lim Ar-Ridwan yang beliau dirikan menjadi ruang spiritual sekaligus ruang dialog antar umat beragama. Ya, ini kata Wakil Wali Kota Bekasi. Di sana perbedaan disambut dengan tangan terbuka, bukan dengan prasangka. Beliau mengajarkan bahwa perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk dirayakan. Ini bukan sekadar tentang nama jalan. Ini bukan sekadar tentang nama jalan. Ini tentang meneladani jalan hidup beliau. Tegas daripada Wakil Wali Kota Bekasi. Dan mari kita saksikan terlebih dahulu bagaimana pernyataan langsung daripada Wakil Wali Kota Bekasi yang merencanakan akan mengangkat Habib Ali tersebut sebagai pahlawan, tokoh pahlawan nasional di Bekasi. Setahu kami, beliau adalah seorang guru besar, bahkan ada legenda di Kota Bekasi ini. Beliau adalah seorang guru yang luar biasa, yang begitu mengayomi jamaahnya. Makanya kita lihat hari ini luar biasa, jamaah yang datang untuk bersama-sama terakhir kali mengunjungi beliau ke pemakaman, dan saya kira ini hal yang patut kita contoh. Guru-guru yang ada sekarang rata-rata merupakan murid-murid dia. Bahkan beliau sampai ke mancanegara, ke Brunei Darussalam, ke Malaysia, beliau dipanggil. Saya kira inilah tokoh nasional yang pantas kita agungkan dari Kota Bekasi. Bahkan mungkin kembali setelah kita punya tokoh pahlawan besar ya yang ada, mungkin beliau juga kita usulkan sebagai pahlawan nasional ke depan, karena beliau punya andil yang luar biasa dalam membina masyarakat, baik masyarakat yang ada di ke depan dan terutama generasi muda. Saya kira ini yang paling penting bagi kita, membina generasi muda adalah untuk ketahanan nasional ke depan. Salah satu yang mungkin kita coba pikirkan, kita akan buatkan nanti peraturan dalam daerah berwali bagaimana beliau kita abadikan, bukan di jalan ataupun gedung-gedung yang kita buat, agar supaya masyarakat terus mengenang beliau. Dan saya kira ini menjadi contoh teladan kita sama-sama. Saya kira sudah banyak yang kita dapat dari almarhum ya, Al-Habib Ali bin Soleh Al-Atos ini, sudah banyak yang kita dapat. Makanya untuk itu saya harapkan kepada mereka yang sudah belajar dengan Al-Habib Al-Atos untuk terus mengembangkan ilmunya itu kepada masyarakat lain, agar supaya apa yang dia wariskan itu nanti menjadi suatu upaya bahwasanya amal jariah beliau untuk ke depan, dan saya kira ini perlu kita teruskan. Para jamaah yang telah belajar dengan beliau, ayo kita tetap berupaya terus untuk menjadikan beliau sebagai guru kita dengan membaca kitab-kitab yang beliau berikan selama ini. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana telah kita dengarkan dan saksikan bersama di tengah hangatnya ataupun tegangnya adanya polemik isu batalnya nasab Sadab Alwi, orang-orang kelompok yang mengatasnamakan kiai-kiai pribumi tengah gencar-gencarnya menyerang, memfitnah para habaib. Tetapi
wakil daripada wali kota Bekasi tidak sedikit pun terpengaruh atas narasi-narasi ataupun celotehan-celotehan sampah mulut-mulut serampangan orang-orang yang benci terhadap para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mengatasnamakan ulama pribumi, kiai pribumi seperti halnya si Imanuddin, Puan Pleret, ya, Abbas Buntat, dan orang-orang yang masih bergerak mengajak-ngajak umat untuk membenci para habaib, tidak ada artinya di mata wakil Bupati Bekasi. Beliau dengan secara tegas mengatakan bahwasannya akan mengangkat daripada nama Habib Ali bin Shalih ini sebagai tokoh pahlawan, dilandasi karena banyak sekali jasa-jasa dan keteladanan-keteladanan yang patut diberikan penghormatan kepada Habib tersebut. Jelas ini merupakan berita yang sangat amat menyakitkan bagi orang-orang yang benci kepada para habaib Sadah Ba'alwi, terutama bagi si Fuad Botak yang kemarin tengah hangat jadi sorotan publik karena menolak atas rencananya pemerintah Sulawesi Tengah yang akan mengangkat juga para habaib, khususnya Habib Sis Al-Jufri sebagai tokoh pahlawan pendidikan di Sulawesi Tengah. Baik sahabat-sahabat Nova Official, pada video kali ini cuma sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua juga terselamatkan daripada orang-orang munafik yang pada saat ini tengah gencar-gencarnya menyerang, memfitnah para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.